Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pidi Muhammad Setiadi. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas pendekatan-pendekatan pembelajaran IPS di SD kelas awal. Kali ini, kita akan membahas mengenai pendekatan konstruktivistik dalam pembelajaran IPS di SD kelas awal untuk mengembangkan keterampilan sosial. Setelah menyaksikan video ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan klasifikasi pendekatan pembelajaran IPS di SD kelas awal dan menjelaskan prosedur bagaimana menerapkan pendekatan konstruktivistik dalam rangka meningkatkan keterampilan sosial siswa SD kelas awal melalui pelajaran IPS. Bagaimana? Sudah siap? Langsung kita simak pembahasannya. Apa saja yang terjadi di dalam pembelajaran? Jelas aktivitas-aktivitas di dalam kelas meliputi belajar, interaksi siswa dengan siswa, interaksi siswa dengan guru, adanya sumber bahan dan media pembelajaran, adanya kurikulum, serta evaluasi. Aktivitas di dalam kelas berlangsung dalam proses yang sangat rumit, melibatkan pengetahuan, pengalaman, perspektif, persepsi, sampai kondisi emosional setiap siswa dan guru. Hal ini tidak bisa kita pungkiri. Maka, bagaimana caranya memposisikan setiap komponen pembelajaran ini dengan definisi dan juga cara pandang yang tepat? Belajar yang selama ini kita kira hanyalah membaca, berdiskusi, ataupun juga menulis. Sebenarnya, apakah semua aktivitas berikut ini juga disebut belajar? Berkebun misalnya, atau menonton video, camping atau berkemah, berdebat, membersihkan lingkungan, memasak, atau bermain peran sebagai dokter-dokteran, atau sebagai seorang pilot misalnya. Apakah aktivitas ini juga disebut belajar? Seperti menyusun balok menjadi bangunan, belajar bisa menjadi proses sistematisasi pengetahuan secara bersama. Bentuknya memang masing-masing bisa berbeda ya, tapi baloknya bisa milik siapa saja. Bisa saja pakai balok sendiri, tapi pasti banyak celah kosong yang tidak bisa diisi oleh baloknya sendiri. Apapun aktivitasnya, selama dilakukan bersama, muncul aktivitas saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Dan iklim interaksi siswa dan guru mendukung, serta akses informasi terbuka dan kaya, maka itu disebut sebagai belajar. Nah, ini adalah perspektif dari pendekatan konstruktivistik. Prinsip pendekatan konstruktivistik meliputi mendorong dan menerima otonomi dan inisiatif siswa, serta menggunakan data primer sebagai sumber utama. Dan jelas ini menggeser peran guru sebagai satu-satunya sumber pembelajaran atau sumber data. Maka dengan menggunakan data primer pun memberikan peran kepada siswa untuk mengklasifikasi, menganalisis, memprediksi, dan menyusun konsep atau generalisasi secara aktif. Apakah peran guru berkurang dalam pendekatan konstruktivistik yang student-centered ini? Sebenarnya tidak sama sekali berkurang, karena di sini peran guru tidak dieliminasi dalam kelas. Sebab di sini peran guru sebagai stimulusnya, mendukung adanya active engagement yang mendorong siswa untuk secara akademik sukses. Bagaimana dengan keterampilan sosial? Keterampilan sosial ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan hubungan sosial yang serasi dan memuaskan berbagai pihak dalam bentuk penyesuaian terhadap lingkungan sosial dan keterampilan memecahkan masalah. Contoh konkretnya misalnya menjelaskan gagasan secara berterima, mendengarkan pendapat, mendengarkan tanggapan, berbagi peran, hingga meminjam barang seperti buku dan lain-lain, lalu mengembalikannya pada kondisi semula. Keterampilan sosial ini dalam pembelajaran konstruktivistik di SD kelas awal mendukung
keterampilan sosial dapat dimunculkan melalui proses dan dikembangkan dengan aspek kognitifnya terlebih dahulu, ataupun bisa dimunculkan dari latihan, ataupun bisa juga kegiatan sosial secara langsung di kehidupan sehari-hari yang menggambarkan beberapa keterampilan sosial. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin Anda tanyakan atau diskusikan, kita lanjut ke sesi diskusi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.